Saya baru dapatkan kemarin, ada seorang muslim di Amerika. Dia tinggal di sebuah pemukiman di Amerika itu, yang di situ banyak geng-geng penjahat. Orang-orang yang berkulit hitam yang tiap hari memerkosa, membunuh orang, saling perang. Tapi dia nggak bisa apa-apa karena memang dia tinggal di wilayah situ bersama dengan orang tuanya. Tapi karena orang tuanya mendidiknya Islam, dia pakai jilbab. Setiap hari dia harus melewati gang-gang orang-orang ini. Jadi dia berusaha supaya tiba di rumah sebelum terbenam matahari. Karena kalau sudah malam, sudah gelap, udah kumpul tuh geng-geng semua di situ. Ringkas cerita adalah cerita kisah nyatanya. Muslimah ini pulang dari kampusnya agak malam pada satu hari. Sudah gelap, dia nggak punya pilihan, harus melewati gang-gang yang penuh dengan orang-orang jahat ini. Dia bilang, saya waktu mau lewatin gang itu menuju ke apartemen saya, rumah susun orang tua saya, ada satu perempuan di depan saya, kelihatannya bukan muslimah, tidak tutup aurat, lagi lewat juga di gang situ. Tiba-tiba saya lihat dengan mata saya dikeroyokin oleh laki-laki itu, dipegangin, ditarik dengan paksa, dimasukkan ke dalam sebuah tempat dan terdengar suara teriak-teriak, kemungkinan diperkosa. Dan mereka sudah punya tim. Jadi yang narik ke dalam itu beberapa orang, nanti diperkosa, yang lainnya berdiri di depan gang seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Nanti mereka gantian memerkosa orang, hampir tiap hari pekerjaan begitu. Maka muslimah ini mengatakan, saya lihat depan mata saya itu, tapi saya nggak bisa berhenti. Saya mau kemana? Mau ke kampus sudah tutup, mau ke tempat teman-temannya jauh, rumahnya tinggal beberapa langkah, harus dilewatin. Dia bilang, lalu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, sebagaimana aku meyakini kamu ada, kamulah yang telah memerintahkan aku untuk menjaga kehormatanku, jagalah kehormatan ini. Dia bilang, lalu saya bertawakal, jalan aja sudah, apa yang terjadi terjadi, karena nggak ada opsi. Dia bilang, sementara saya lewat di depan mereka, geng-geng ini banyak orangnya, bukan satu dua orang, banyak orang di situ, mungkin lebih daripada 10 orang, tidak satu pun yang mengganggu saya. Dia bilang, nggak satu pun mengganggu saya. Dan waktu saya lewat, mereka pada buang muka. Orang-orang ini pada buang muka. Saya jalan sampai melewatin gang itu. Kebetulan rumah saya, rumah orang tua saya berhadapan dengan kantor polisi. Lalu saya datang kantor polisi itu, lalu saya berkata, tadi ada kejadian begini, ada perempuan diperkosa di sebelah sana. Polisi pun akhirnya menerima laporan tersebut, lalu memeriksa, kena dekat, betul terbukti ditangkap, masih ada perempuan tadi dan memang diperkosa. Akhirnya ditangkap semua di penjahat-penjahat nih. Sementara ditangkap, dia bilang, waktu masuk di kantor polisi, mereka tahu saya yang lapor, saya pakai jilbab ada di situ. Tapi mereka setiap lihat saya pasti buang muka. Kayak orang bukan buang muka karena marah ya, kayak orang yang ketakutan melihat saya, dia bilang. Sampai masuk di penjara semua. Sudah terungkap masalah itu, dia bilang, saya penasaran. Saya bilang sama polisi setelah itu, bisa nggak saya sebelum pulang, saya mau temuin penjahat-penjahat itu. Kata polisi, silahkan. Datang ke sana, dikawal. Dia datang, dia tanya, waktu dia bilang saya masuk ke penjara, semuanya pada tunduk, gak ada yang berani lihat saya. Saya jadi bingung, ada apa sebenarnya, gitu kan? Saya seorang wanita cuma pakai jilbab. Ini penjahat-penjahat terkenal tiap hari perkosa orang, tiap hari bunuh orang, nggak ada yang ditakutin, gitu kan? Maka saya bertanya, saya mau tanya, saya yang ngelaporin kalian, gitu kan? Maka semuanya ada satu orang yang menjawab, mengatakan, kami tahu kalau kamu yang melaporin, gitu kan? Terus kata si perempuan ini, kalian tidak marah dengan saya? Karena ini nanti ke depannya siapa tahu mereka lepas dendam. Nggak ada yang nyaut, diam aja semuanya. Terus dibilang, saya mau tanya, kenapa waktu saya lewat tidak ada di antara kalian yang mengganggu saya? Saya ingin tahu, apa sebabnya? Ada satu orang, dia tidak angkat matanya ke arah perempuan, cuma dia tunduk, dia mengatakan, dari tadi, dari anda lewatin gang sampai sekarang, di belakang anda banyak orang yang menggunakan baju-baju putih yang menemani anda. Dan badannya besar-besar, kami takut. Perempuan ini bilang, saya tiba-tiba gemetar, hampir jatuh. Kaget dengan informasi itu. Tapi itu kisah nyata, gitu kan? Kisah nyata. Dia bilang pun, kalau begitu baiklah. Dia keluar, lalu dia ceritakan kepada keluarganya. Tapi apa yang kita ambil pelajaran dari kisah ini? Keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendatangkan pertolongan yang memang tidak masuk di akal manusia, tidak masuk di akal manusia, nggak bisa, susah untuk dihubungkan itu. Orang yang datang di zaman Umar radhiyallahu anhu, orang ini teman-teman sekalian,
Kebetulan Umar lagi duduk, Umar bin Khattab ini suka duduk selesai antara sholat dengan sholat, kayak duhur ke asar, asar ke maghrib. Umar sering duduk di rumah, di masjid, terus dengerin keluhan-keluhan orang, ada yang punya cerita, sampein gitu kan, ada yang salah dia tegur gitu. Satu waktu Umar lagi duduk antara duhur sama asar di masjid, ada masuk orang dalam masjid Nabi SAW, kembar, persis sama pakaiannya, model pakaiannya, cara jalannya, postur tubuhnya, warna kulitnya, paras wajahnya, sama persis, kembar. Tapi kembarnya ini agak unik, sampai Umar bilang, Subhanallah, Maha Suci Allah, saya belum pernah melihat ada orang kembar seunik ini. Artinya tidak ada beda sama sekali, semuanya sama. Kata Umar, saya ingin bicara sama orang ini. Maka ada satu orang sahabat Umar mengatakan, saya panggil Amir Mu'minin. Dipanggillah, datanglah dua orang itu, yang satu depan, yang satu belakang. Lalu kata Umar, segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kalian kembar seperti ini. Apakah yang di belakangmu itu adikmu? Kata yang di depan ini, bukan Amirul Mu'minin, ini anak saya, anaknya. Umar bilang, Subhanallah, lebih luar biasa lagi bagaimana Allah menciptakan anakmu persis seperti kamu. Tidak ada bedanya, kayak pinang dibelah dua kalau gitu, sama persis. Kata orang itu, ya Amir Mu'minin, kalau anda dengar cerita lahirnya anak ini, anda lebih kagum dengan Allah. Kata Umar, sebentar, kumpul semua. Atau mesti disuruh kumpul, dengarin nih kisahnya orang ini. Kumpul semua, karena dia bilang, kalau anda dengar kisah lahirnya anak ini, anda lebih kagum dengan Allah. Perkataan dengan lebih kagum dengan Allah ini yang menarik bagi Umar. Kumpul semua, dengarin nih. Kita dengarin semuanya, dengar, duduk. Mulailah cerita orang ini. Dia bilang, ya Amir Mu'minin, umur anak saya ini 19 tahun. Yang lalu, 19 tahun yang lalu, saya pernah berjihad. Pergi jihad. Waktu saya pergi jihad ini, hari pertama saya mau jihad, istri saya lagi hamil, saya baru nikah. Istri saya hamil, ada panggilan jihad, saya mau pergi berjihad. Istri saya sedih, karena saya mau pergi jihad, kita masih baru nikah, baru berapa bulan, dia juga dalam kondisi hamil. Saya tahu kesedihannya, takut sendirian. Maka sebelum saya keluar dari rumah, saya pun memegang perutnya sambil berkata, saya menitipkan bayiku ini kepadamu ya Allah. Itu bahasanya, saya titipkan bayiku ini kepadamu ya Allah. Lalu dia bilang, orang ini bilang, saya bilang sama istri saya, tenanglah, Allah akan menjaganya. Istri saya pun pasrah, saya pun pergi jihad. Saya jihad selama 9 bulan, dia bilang, 9 bulan di medan perang. Setelah 9 bulan saya berpikir, kayaknya sudah tiba masa melahirkan istri saya. Saya ingin balik ke Madinah, ingin melihat. Kembalilah dia. Dia dari kota pindah ke kota jihad. Dia kembali. Waktu dia kembali, teman-teman sekalian, dari peperangan itu, dia bilang, Mun, saya tiba, lalu saya ke rumah saya, nggak ada istri saya. Saya datang ke rumah kerabat saya tanya, kata mereka, istrimu baru meninggal kemarin. Baru meninggal kemarin. Kata dia, bagaimana ceritanya? Sempat melahirkan? Nggak sempat. Meninggal, biasa. Tidak ada sakit, tidak ada apa, meninggal. Baiklah. Dia bilang, kalau begitu, saya besok akan kembali ke medan perang, medan jihad lagi. Malam ini saya tidur di rumah saya. Tapi bisa nggak tunjukin di mana kuburan istri saya di Baqi, di kuburan Madinah? Kata mereka, baiklah. Kebetulan sepupu-sepupunya ada beberapa orang, ikut. Jalanlah sama-sama ke Baqi. Pas tiba di Baqi, ada fenomena yang dia lihat agak unik menurut dia. Jadi di atas kuburan istrinya itu seperti ada debu, dan seperti kalau kuburan baru ditutup, masih ada debunya. Kuburan lain kan tidak ada begitu, cuma kuburan istrinya saja. Lalu dia bilang, ada apa kok? Kuburan istri saya kapan kalian kubur? Kemarin atau baru sekarang? Kata mereka, dari kemarin. Kok seperti baru dikubur, masih ada pasir-pasir, masih ada debu-debu. Apa ada yang gali kuburan istri? Dia bilang, enggak. Dari kemarin, kata sepupu-sepupunya, dari kemarin semenjak kami kubur istri kamu, begini keadaan kuburannya. Bahkan kalau dari jauh, kelihatan sekali debu itu. Dari luar kuburan Baqi kelihatan sekali. Orang bisa tahu kayak seakan-akan kuburan baru ditutup. Padahal dari kemarin. Kata suaminya, demi Allah saya tahu istri saya solehah. Gak mungkin ini tanda keburukan, pasti tanda kebaikan. Karena istri saya sangat baik, patuh dengan saya, jaga ibadahnya dengan Allah, gak mungkin. Ayo kita gali, digali sama dia. Dia bilang, ya Amir Mu'minin, waktu kami gali kuburan istri saya itu, kami menemukan jenazah istri saya masih utuh, gitu kan?
Dan anak ini, ditunjuk anaknya, lagi ada di bawah rahim istri saya, lahir, menangis bayi ini. Saya pun menggendongnya dan saya dan seluruh sepupu saya ini mendengar suara, "Hai fulan, ambillah anakmu yang kau titipkan pada Allah." Dan kami demi Allah tidak tahu dari mana suara itu. Lalu saya pun mengambil anak saya. Sambil dia nangis, dia mengatakan, "Demi Allah, wahai Amirul Mukminin, kalau saya waktu itu mengatakan, ya Allah, aku titipkan istriku juga padamu, maka istriku pun aku yakin belum mati sampai sekarang." Bagaimana kekuatan seorang mukmin sama Tuhannya, teman-teman. Dan memang itu inti daripada agama kita sebenarnya. Bagaimana kita berdoa, beribadah, yakin kalau Allah Azza wa Jalla itu ada. Dan ada ribuan kisah yang seperti ini, teman-teman sekalian, yang berhubungan dengan kesolehan orang-orang yang sudah mengenal Tuhannya. Bahagia. Mereka sangat bahagia. Musibah bisa dilaluin, nikmat bisa disyukurin, segala macam hal bisa menasihatin orang, dan seterusnya. Ini hal yang paling mendasar dan tinggal sabar. Orang beriman, teman-teman, kita semua ini tinggal sabar. Sekarang Anda tinggal jalankan aktivitas sehari-hari, azan, sholat, puasa kalau puasa, sedekah kalau pas sedekah, baca Al-Quran, jaga amal soleh, jaga diri dari maksiat, jangan riba, jangan dusta, jaga semua itu sampai mati saja, sampai mati saja. Mati demi Allah masuk surga. Surga itu bukan dongeng, teman-teman. Keyakinan seorang mukmin, rukun iman kita yang kelima, hari kiamat. Hari kiamat masuk dalamnya kematian, alam barzah, hisab, surga dan neraka. Itu dasar. Hadis Nabi SAW ribuan, ratusan yang menyebutkan masalah surga dan neraka ini. Ada semua. Ini fenomena bukan main-main. Daripada Anda menjadi orang yang bermaksiat, jelas dadanya sesak, tidak tahu harus kemana arahnya, dibenci oleh Allah dan hukumannya ada. Maka jadilah orang-orang yang baik, teman-teman sekalian. Sabar sedikit dalam ketaatan, maka kita akan mendapatkan yang terbaik, insya Allah.